Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Arum Maharsi Fadila, Aprilianti, Lilis Rohmawati, Septinanda Pratiwi, Dewi Rahmawati, dan Nurul Ulfah Dwi Jayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik pengambilan sampel dan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian dapat menggunakan sampel apabila populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi. Misalnya karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa jenis teknik sampling yang dapat digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian. Strategi sampling kuantitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas dibagi lagi menjadi tiga, yaitu simple random sampling, stratified sampling, multistage cluster sampling. Pada sampling non-probabilitas dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu confined sampling dan snowball sampling. Teknik sampling non-probabilitas. Yang pertama ada convenience sampling. Convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan dari elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel dipilih atau terpilih karena sampel tersebut berada pada tempat dan waktu yang tepat. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik ini nyaris tidak dapat diandalkan, tetapi paling mudah dan cepat dilakukan karena peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan atau memilih siapa saja yang akan mereka temui untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik jenis ini dapat bermanfaat pada tahap awal penelitian eksploratif yang ditunjukkan untuk mencari petunjuk awal dari suatu kondisi untuk menarik perhatian. Hasil yang diperoleh dapat memberikan bukti-bukti yang cukup sehingga terkadang pengambilan sampel dengan teknik yang lebih canggih tidak diperlukan lagi. Kemudian terdapat kelebihan convenience sampling. Kelebihan dari pengambilan sampel dengan menggunakan teknik ini yaitu untuk biaya dan waktu yang diperlukan merupakan yang paling murah dan paling hemat waktu. Dalam pengambilan sampel, respondennya juga dapat dengan mudah diakses, mudah diukur, dan sangat membantu ketika diajak kerjasama. Selain itu, teknik sampling jenis ini sangat tepat apabila digunakan untuk keperluan penelitian dengan kelompok yang terfokus, pengujian awal dengan menggunakan angket-angket, dan peneliti yang eksploratif untuk menimbulkan atau mencari ide-ide pengujian suatu hipotesis. Kemudian, terdapat kekurangan convenience sampling. Kekurangan pada teknik pengambilan sampel jenis ini yaitu karena pengambilan sampel jenis ini dapat dilakukan dengan mengambil siapa saja yang ditemui oleh peneliti, sehingga hasil pengambilan sampel yang diperoleh dapat memunculkan bias dalam pengambilan keputusannya. Teknik ini dapat digunakan apabila populasinya dapat didefinisikan, karena apabila populasinya tidak terdefinisi, kemungkinan untuk menyediakan kerangka sampel, sehingga untuk tindak lanjutnya lebih disarankan untuk menggunakan teknik probability sampling, terutama apabila faktor biaya, waktu, dan tenaga tidak menjadi kendala yang serius. Teknik jenis ini tidak direkomendasikan untuk penelitian yang sifatnya deskriptif dan kasual. Teknik jenis ini dituntut untuk hati-hati ketika menerjemahkan hasil penelitian. Yang kedua ada snowball sampling. Snowball sampling merupakan metode yang mana sampelnya didapat melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. Biasanya digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau suatu komunikasi tertentu.
Dalam menentukan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi apabila 2 orang ini belum merasa melengkapi data yang diberikan, maka peneliti dapat mencari orang lain yang dipandang dapat lebih tahu dan dapat melengkapi data yang sudah diberikan kepada 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel yang didapatkan semakin banyak. Kelebihan dari snowball sampling yaitu penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenis ini dapat dimulai dengan responden awal dengan informasi yang terbatas, tetapi akhirnya informasi didapat dapat berkembang luas dan mendalam. Pengambilan data jenis ini dapat membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, namun sulit untuk diketahui. Selain itu, dapat meningkatkan jumlah responden agar nantinya dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat membangun gagasan yang bersumber dari jaringan yang terbentuk. Kemudian kekurangan dari snowball sampling yaitu terdapat kekurangan untuk pengambilan sampel jenis ini, yaitu waktu yang digunakan pada pelaksananya menjadi lebih lama apabila peneliti sulit dalam membangun jaringan. Biaya penelitiannya dan tenaga yang diperlukan dapat bertambah dari perkiraan yang sudah ditentukan sebelumnya apabila peneliti belum menemukan responden yang dimaksud. Apabila peneliti tidak berhati-hati dalam menemukan sampel awal untuk membangun jaringan, maka hasil pengambilan sampelnya kurang mewakili seluruh populasi. Selain itu, masalah etika ketika mempublikasikan data juga harus diperhatikan terkait dengan jaminan kerahasiaan identitas dari responden, khususnya apabila berhubungan dengan hal-hal yang dapat mengancam keamanan dan dari responden. Yang kedua yaitu jenis sampling probabilitas. Sampling probabilitas ini meliputi 4 jenis, yaitu simple random sampling, yang mana menggunakan angka random. Yang kedua, stratified sampling, yang mana menggunakan metode survei. Yang ketiga, systematic sampling atau stratifikasi. Dan yang keempat, multistage cluster sampling. Jenis sampling probabilitas yang pertama yaitu simple random sampling, yang mana menggunakan angka random, merupakan bentuk yang paling populer digunakan. Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel dengan cara random, yaitu memilih dan mengambil sampel individu mana saja dari sebuah populasi. Pengambilan sampel ini perlu dilakukan penomoran secara acak, kemudian dibuat tabel dengan urutan angka acak, dan mengurutkan pengambilan sampel dari kolom paling kiri, kemudian kolom selanjutnya, dan seterusnya, sampai jumlah sampel yang diinginkan, sehingga pengambilan sampel diperoleh data secara acak. Sampling probabilitas yang kedua yaitu stratified sampling atau metode survei. Dalam pengambilan sampel jenis ini, peneliti memilih atau mensurvei individu dalam populasi sebagai sampel sampai jumlah sampel yang diinginkan. Jenis pengambilan sampel probabilitas yang ketiga yaitu ada systematic sampling atau stratifikasi. Pengambilan sampel jenis ini dengan cara membagi populasi ke dalam kelas-kelas berdasarkan strata atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjamin sampel agar mencakup ciri spesifik. Misalnya, ingin mengambil sampel berdasarkan jenis kelamin, maka dilakukan pengelompokan terlebih dahulu antara perempuan dan laki-laki, kemudian diambil sampel masing-masing sampai jumlah yang diinginkan. Teknik ini diharapkan agar dalam pengambilan sampel dapat terwakili seluruhnya. Adapun prosedur untuk menyeleksi stratified random yaitu ada 2. Yang pertama, membagi populasi tersebut menurut strata atau kelompok tertentu, misalnya dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Dan yang kedua, mengambil sampel dalam masing-masing kelompok strata tersebut. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu multistage cluster sampling. Dalam pengambilan sampel jenis ini, peneliti dapat mengambil sampel dalam 2 tahap atau lebih karena populasi yang sangat besar. Misalnya, untuk mengambil sampel penelitian pada suatu negara, maka akan sulit jika hanya dilakukan dengan satu cara pengambilan sampel. Jadi, untuk dapat mewakili jawaban peneliti, dapat dilakukan dengan 2 tahap
atau lebih. Metode pengambilan sampel ini tidak memungkinkan digunakan dalam peneliti pendidikan. Karena apa? Karena cakupannya hanya digunakan untuk populasi yang sangat besar, sedangkan penelitian pendidikan dapat dilakukan dengan metode sebelumnya karena cakupannya yang relatif lebih kecil. Berikutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sebenarnya ada berbagai macam jenis, akan tetapi di dalam video kali ini kami akan menjelaskan ketiga jenisnya, yaitu korelasional, eksperimental, dan juga survei. Penelitian korelasional. Korelasional adalah uji statistik untuk menentukan kecenderungan atau pola untuk dua atau lebih variabel atau dua kumpulan data agar bervariasi secara konsisten. Penelitian korelasional digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih variabel untuk melihat apakah kedua variabel tersebut saling mempengaruhi. Desain ini memungkinkan untuk memprediksi hasil seperti prediksi bahwa kemampuan, kualitas sekolah, motivasi siswa, dan kursus akademik mempengaruhi prestasi siswa. Desain ini juga dapat digunakan jika Anda mengetahui dan dapat menerapkan pengetahuan statistik berdasarkan penghitungan uji statistik korelasi. Jenis-jenis desain korelasional. Yang pertama, desain penjelasan. Salah satu tujuan dasar dari bentuk penelitian korelasional adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Desain penjelasan terdiri dari hubungan sederhana antara dua variabel atau lebih dari dua variabel. Berikut ini cara untuk mengidentifikasi desain penjelasan. Yang pertama, penulis biasanya menghubungkan dua variabel atau lebih. Yang kedua, penulis biasanya mengumpulkan data pada satu titik waktu. Yang ketiga, penulis biasanya menganalisis semua peserta sebagai satu kelompok. Yang keempat, penulis biasanya memperoleh setidaknya 2 skor untuk setiap individu dalam kelompok. Yang kelima, penulis biasanya melaporkan penggunaan uji statistik korelasi. Dan yang keenam, penulis biasanya membuat interpretasi atau menarik kesimpulan dari hasil uji statistik. Yang kedua ada desain prediksi. Tujuan dari desain penelitian prediksi adalah untuk mengidentifikasi variabel yang akan memprediksi hasil atau kriteria. Dalam bentuk penelitian ini, peneliti mengidentifikasi satu atau lebih variabel prediktor dan variabel kriteria atau hasil. Variabel prediktor adalah variabel yang digunakan untuk membuat ramalan tentang suatu hasil dalam penelitian korelasional. Berikut ini cara untuk mengidentifikasi desain prediksi, yaitu yang pertama, penulis biasanya memasukkan prediksi kata dalam judul. Yang kedua, penulis biasanya mengukur variabel prediktor pada satu titik waktu dan variabel kriteria di lain waktu. Dan yang ketiga, penulis biasanya memperkirakan kinerja masa depan. Karakteristik desain korelasional. Yang pertama, menampilkan skor berupa sebar dan matriks. Plot sebar atau diagram sebar. Peneliti memplot skor untuk dua variabel pada grafik untuk memberikan gambaran visual berupa skor tersebut. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi jenis asosiasi di antara variabel dan menemukan skor ekstrim. Matriks korelasi. Peneliti korelasi biasanya menampilkan koefisien korelasi dalam matriks. Matriks korelasi menyajikan tampilan visual dari koefisien korelasi untuk semua variabel dalam sebuah penelitian. Karakteristik desain korelasional yang kedua, yaitu asosiasi antara skor berupa arah, bentuk, dan kekuatan. Asosiasi antara skor. Setelah peneliti korelasi membuat grafik skor dan menghasilkan matriks korelasi, mereka kemudian dapat menafsirkan makna hubungan antar skor. Hal ini membutuhkan pemahaman tentang arah asosiasi, bentuk distribusi, derajat asosiasi, dan kekuatannya. Arah asosiasi. Dalam korelasi positif, koefisien 1, titik-titik bergerak ke arah yang sama, yaitu ketika X meningkat maka Y juga meningkat. Apabila dalam korelasi negatif, titik-titik bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu ketika X meningkat maka Y akan menurun dan sebaliknya. Bentuk distribusi. Bentuk skor yang diplot sebagai linear atau non-linear. Derajat asosiasi dan kekuatannya. Derajat asosiasi berarti bahwa hubungan antara dua variabel atau set skor adalah koefisien korelasi negatif 1 sampai positif 1. Dengan
0 menunjukkan tidak ada hubungan linear sama sekali, meskipun korelasi mengukur derajat hubungan. Banyak peneliti lebih memilih untuk menguadratkan korelasi dan menggunakan nilai yang dihasilkan untuk mengukur kekuatan hubungan. Karakteristik desain korelasional yang ketiga yaitu analisis variabel ganda. Ini berupa korelasi parsial dan regresi ganda. Korelasi parsial, jenis variabel yang disebut variabel mediasi atau intervening, berdiri di antara variabel independen dan dependen dan memengaruhi keduanya. Variabel ini berbeda dari variabel kontrol yang memengaruhi hasil dalam eksperimen. Korelasi parsial digunakan untuk menentukan jumlah varian yang dijelaskan oleh variabel intervening, baik dalam variabel independen maupun dependen. Regresi ganda. Garis regresi adalah garis yang paling cocok untuk semua titik skor pada grafik. Garis ini paling dekat dengan semua titik pada plot dan dihitung dengan menggambar garis yang meminimalkan jarak kuadrat titik dari garis. Analisis meta. Proses untuk melakukan meta-analisis mengikuti langkah-langkah yang sistematis. Peneliti menempatkan studi pada satu topik dan mencatat hasil untuk semua studi. Kemudian, peneliti menghitung hasil keseluruhan untuk semua studi dan melaporkan informasi ini. Dengan menggunakan proses ini, peneliti mensintesis literatur, menyediakan sumber sekunder dari laporan penelitian primer. Langkah-langkah dalam melakukan studi korelasi. Yang pertama, menentukan apakah studi korelasi dapat mengatasi masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi individu untuk ditelaah. Yang ketiga, mengidentifikasi 2 atau lebih ukuran untuk setiap individu dalam studi. Dan yang keempat, mengumpulkan data dan memantau potensi ancaman. Yang kelima, menganalisis data dan menentukan hasil. Dan yang keenam, menafsirkan hasil. Sekarang kita memasuki kepada penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini adalah jenis penelitian kuantitatif di mana peneliti akan menguji suatu ide maupun gagasannya, baik itu praktik maupun prosedural, untuk menentukan pengaruh apakah ide tersebut mempengaruhi variabel tertentu. Kapan penelitian eksperimental digunakan? Jadi penelitian ini digunakan untuk meneliti kemungkinan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen biasa kita sebut dengan variabel ikat atau variabel yang ingin diketahui hasilnya, dan juga variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian kita pasti tahu harus mengontrol variabel-variabel kecuali variabel independen untuk mengetahui apakah benar variabel ini mempengaruhi variabel terikatnya. Di sini contoh yang saya gunakan adalah variabel dependen, yaitu variabel ikat hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Jadi itu yang akan dicari tahu. Kemudian variabel kontrolnya harus menggunakan materi yang sama, buku ajar yang sama, dan jenjang kelas yang sama. Dan variabel independen atau variabel bebasnya, contohnya adalah model pembelajaran yang digunakan. Contohnya adalah model pembelajaran inquiry, apakah model pembelajaran tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA ataupun tidak. Jadi sebaiknya untuk mengetahui kemungkinan apakah variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen, maka seharusnya digunakan penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya 1. Penempatan random. Penempatan random ini maksudnya peneliti mengelompokkan atau menempatkan individu secara acak ke kelompok-kelompok eksperimen. Yang kedua ada kontrol variabel. Kontrol variabel ini maksudnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian eksperimental ini memiliki 3 variabel yang perlu diperhatikan. Selain itu, penelitian eksperimental juga biasanya menggunakan metode pretest dan pasca-tes untuk mengetahui apakah eksperimen itu berhasil ataupun tidak. Yang ketiga adalah memanipulasi kondisi perlakuan. Maksud dari memanipulasi kondisi perlakuan ini adalah setelah peneliti memilih partisipan, maka harus menempatkan mereka secara acak ke kondisi perlakuan tertentu.
Dan di sini ada 3 tahap, yaitu mengidentifikasi variabel perlakuan, mengidentifikasi kondisi atau tingkatan variabel, dan memanipulasi kondisi perlakuan. Contohnya seperti yang bisa terlihat pada gambar. Yang keempat, ada ukuran hasil. Sudah kita ketahui bahwa penelitian eksperimental merupakan jenis penelitian kuantitatif, sehingga perlu adanya perhitungan untuk mengetahui skor ataupun hasil dari variabel terikat yang akan diteliti. Kelima, ada pembandingan kelompok. Jadi di penelitian eksperimental ini menggunakan 2 jenis kelompok yang berbeda, yaitu kelompok eksperimental, yaitu kelompok yang akan diuji, dan kelompok kontrol. Jadi setelah melakukan serangkaian kegiatan eksperimen, peneliti harus bisa membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan dari kelompok yang telah diuji atau dilakukan serangkaian eksperimen dengan kelompok yang dikontrol ataupun kelompok yang tidak mengikuti kegiatan eksperimen tersebut. Dan yang terakhir ada ancaman terhadap validitas. Ancaman terhadap validitas ini ada 4 poin yang bisa dilihat pada gambar. Tipe rancangan eksperimental itu ada banyak, namun di dalam bidang pendidikan sendiri umumnya terdiri dari 8 jenis rancangan eksperimental, yaitu yang tertera pada slide. Namun biasanya untuk pendidikan sendiri yang paling sering digunakan adalah tipe nomor 1 dan tipe nomor 2, yaitu rancangan antar kelompok dan true experiments atau eksperimen sejati, di mana penelitian eksperimentalnya menggunakan pretest dan pasca tes untuk mengetahui hasil dari eksperimen yang dilaksanakan. Lalu langkah pelaksanaan penelitian eksperimental. Yang pertama harus memutuskan apakah eksperimen tersebut bisa menjawab permasalahan penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, membentuk hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat. Ketiga, memilih unit eksperimental dan mengidentifikasi partisipan penelitian. Jadi di poin ketiga ini, peneliti harus memikirkan siapa yang akan menjadi partisipan di dalam penelitian, berapa orang sebagai sampel, dan lain sebagainya. Yang keempat, lalu memilih perlakuan eksperimental dan mengintroduksikannya. Yang kelima, memilih rancangan eksperimen yang akan digunakan. Keenam, melaksanakan eksperimen. Ketujuh, mengorganisasikan dan analisis data. Dan yang terakhir, baru mengembangkan laporan penelitian eksperimental. Yang terakhir dari rancangan eksperimental adalah evaluasi, di mana rancangan eksperimental ini perlu validasi dari beberapa ahli untuk mengetahui sejauh mana eksperimental ini berhasil dijalankan. Dan diharapkan rancangan eksperimental ini bisa bermanfaat bagi individu, baik yang dieksperimenkan maupun untuk penelitian eksperimen yang akan datang. Jadi kesimpulannya, rancangan eksperimental itu adalah penelitian kuantitatif yang memerlukan tindakan langsung kepada para partisipan yang akan diuji, dengan cara melakukan eksperimen atau prosedur tertentu untuk mengetahui apakah eksperimen tersebut berpengaruh terhadap hasil yang ditemui pada partisipan maupun tidak. Untuk yang selanjutnya adalah penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel-variabel dari sekelompok objek atau populasi. Penelitian survei memiliki banyak manfaat. Manfaat utama dari penelitian survei ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel seperti pendapat, persepsi, sikap, prestasi, motivasi, dan lain-lain. Dalam penelitian survei terdapat 2 istilah yang sering digunakan. Yang pertama, survei dengan cakupan seluruh populasi atau objek disebut dengan sensus, sedangkan survei yang mempelajari sebagian populasi disebut dengan sampel survei. Penelitian survei memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah yang pertama, informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu. Yang kedua, informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan,
baik tertulis maupun lisan dari suatu populasi. Dan yang terakhir adalah informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. Untuk yang selanjutnya adalah unsur-unsur penelitian survei. Yang pertama adalah konsep, yang berfungsi untuk menghubungkan teori observasi antara abstraksi dengan realita. Yang kedua adalah proposisi yang merupakan hubungan antara dua konsep. Yang ketiga adalah teori yang merupakan serangkaian asumsi atau konsep untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara dua konsep. Yang keempat adalah variabel yang merupakan sesuatu yang memiliki variasi nilai. Yang kelima adalah hipotesa yang merupakan instrumen kerja dari teori. Dan yang terakhir adalah definisi operasional yang merupakan suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti-peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama dalam penelitiannya. Untuk yang selanjutnya adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur penelitian survei. Yang pertama adalah kuesioner. Dalam penggunaan kuesioner, peneliti akan mendapatkan banyak data secara faktual. Yang kedua adalah skala. Dalam penggunaan skala, jawaban-jawaban dari subjek akan lebih bersifat konseptual. Yang ketiga adalah tes. Dalam penggunaan tes, pertanyaan yang diajukan sudah memiliki standarisasi serta norma yang berlaku terhadap jenis tes yang digunakan. Yang keempat adalah interview guide. Pedoman wawancara mencakup beberapa hal seperti tujuan wawancara, topik yang akan digali, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah observation checklist. Lembar observasi merupakan pedoman terperinci yang berisi langkah-langkah melakukan observasi. Untuk yang terakhir dari penelitian survei adalah jenis-jenis penelitian survei. Yang pertama adalah survei catatan. Kegiatan penelitian survei jenis ini banyak menggunakan sumber-sumber berupa catatan atau informasi non-reaksi. Yang kedua adalah survei menggunakan angket. Jenis survei ini biasanya didistribusikan ke responden melalui jasa pos di negara-negara di mana masyarakatnya telah lebih maju pendidikannya. Yang ketiga, wawancara melalui telepon. Jenis penelitian survei ini menggunakan buku petunjuk telepon untuk menghubungi respondennya. Yang keempat adalah survei menggunakan wawancara kelompok. Dalam jenis survei ini, ketika peneliti menggali informasi terhadap grup, dapat memungkinkan terjadinya interaksi di antara anggota kelompok dengan peneliti, sehingga akan menghasilkan gambaran yang lebih baik tentang subjek atau objek yang diteliti. Dan yang terakhir adalah survei dengan menggunakan wawancara individu, yang dilakukan dengan wawancara perorangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.